tapi aku pengen tahu dulu technical sebenarnya kalau kita jadi dropshipper tuh kayak gimana sih? Adiba sibuk banget sih, udah ngapain? Ini kerjaan biasa. Oh ya Mut, aku pengen ini nih nanya. Kan kemarin kamu nawarin aku tuh soal dropshipper jaring kamu. Iya. Tuan banget nih, aku tertarik. Tapi aku pengen tahu dulu technical sebenarnya kalau kita jadi dropshipper tuh kayak gimana sih? Dropshipper, sebenarnya dropshipper itu kan kayak ketiga kan, jadi kayak hanya perantara aja. Misalnya ada konsumen dari toko kakak yang beli, jadi nanti kakak langsung ke aku aja kirim sebagai dropship, nanti dari aku langsung kirim ke konsumen kakak yang ada di toko gitu. Oh, jadi intinya aku tinggal ngasih pesanan doang ke kamu, terus nanti kamu Betul. langsung kirim tuh. Nah nanti kakak cuman kayak langsung terima saldo keuntungannya aja tuh dari jualan yang tadi yang aku itu. Oke. Nah, kalau dari segi keuntungan, kira-kira kalau aku jadi dropshipper, aku punya keuntungan apa aja? Yang pertama sih pastinya kakak nggak usah mikirin stok ya, nggak usah mikirin stok, terus kayak packaging, pengiriman segala macam nggak usah gitu sih, simpel kan sebenarnya. Simpel banget ya. Ya juga ya, aku jadi nggak perlu mikirin harus punya space untuk naro produk, karena kan emang aku nggak nge-stok, cuma kasih pesanan doang ke kamu. Terus juga nggak mikirin packaging, ongkos kirim gimana gitu. Iya kan, betul. Terus tinggal terima keuntungan doang dari kamu. Terus kalau misalnya nanti kakak kan kalau misalnya jadi dropship itu nggak nge-stok segala macam ya, jadi tuh kakak nggak perlu takut yang namanya rugi, karena kan ibaratnya semua dari aku nih, penjualan segala macam dari aku, jadi ya kakak sebagai perantara. Kalau misalnya mau ada konsumen gitu, keuntungan buat kakak, nggak ada yang beli pun kayak nggak jadi masalah buat kakak. Lagi kalau nggak ada yang beli lebih ke berarti kita nggak punya uang gitu ya, nggak ada pemasukan ya nggak? Oh gitu, oke. Itu dari sisi keuntungan. Berarti kan aku udah nggak perlu mikirin lagi tuh nanti kalaupun aku mulai dropshipping ciri kamu, aku nggak mikirin stok, aku nggak mikirin pengemasannya kayak apa, aku tinggal lapor doang ke kamu. Udah gitu nih kak, kakak juga bisa kerjasama sama supplier, nggak cuma ke aku doang gitu. Misalnya kakak beli di Shopee nih tokonya kayak universal, kayak frozen food lah contohnya, kakak bisa ngambil cairan di aku, terus stok nugget atau segala macam dari orang lain itu bisa. Jadi lebih ke kalau gak ada, aku lebih butuh ada. Nah betul kayak toko-toko apa ya, kayak bukan sembako sih sebetulnya, tapi kayak serba ada gitu ya, frozen gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, lu ada ini nggak ada gitu? Ada, iya. Itu sih dropshipper lebih kayak gitu, kayak lu mau nyari apa nih, ada pokoknya. Tapi berarti itu aku harus pintar-pintar dari segi strategi marketing, iya nggak? Betul. Ya kan, karena gimana pun juga aku harus mencari pelanggan. Nah, kita harus mewanti-wanti juga nih dari beberapa kelemahan dari dropshipper. Nah, iya itu dia tuh masalahnya adalah kelemahan si dropshipper ini gimana? Nih, kalau misalnya kita salah ya ngambil supplier contohnya yang nggak susah diajak koordinasi. Misalnya kita udah nge-stok nih untuk di toko kita misalnya ada cireng, cuma di supplier itu belum tentu ada. Kan kita otomatis lebih nggak enak gitu kan, konsumen kayak masa gue tiba-tiba bilang nggak ada gitu. Terus kalau misalnya dikasih cireng dengan merek yang lain, tuh datangnya kayak kok bukan yang gue pesan, gitu sih, lebih kayak gitu kekurangannya. Ya benar juga, karena apa ya, kita nggak tahu kan syarat dan ketentuan jadi si dropshipper di satu supplier itu seperti apa gitu. Jadi dipelajari dulu. Oke, berarti penting banget nyari supplier yang benar-benar punya apa ya, punya aturan untuk si dropshippernya dan punya perjanjian juga nanti ya. Harus sih perjanjian itu harus, karena kan kayak biar kita tuh lebih profesional aja. Benar banget. Oke, itu kelemahannya. Nah, dari segi harga itu bisa jadi kelemahan nggak sih sebenarnya? Harga bisa sih. Harga tuh gini, kalau misalnya kita penjualan lagi naik, penjualan lagi turun, itu tuh bener-bener ngaruh banget. Kita pokoknya hanya bisa berpatokan sama si supplier. Kalau misalnya dia lagi jual tinggi, mau kita harus jual harga yang bener-bener lebih tinggi dari dia. Udah gitu kan, kita nggak akan dapat harga kortingan ya, bener-bener harga pure segitu, ya udah langsung kirim
kita keuntungan paling berapa. Nah itu dia. Terus balik lagi ke produk, berarti kalau aku jadi dropshipper aku nggak tahu apa-apa kan soal produknya. Aku mempelajari dari awal, tapi mungkin nggak detail gitu mempelajari produknya. Jadi kayak lebih ke kualitas sih. Kalau misalnya kita kayak jualan makanan, apalagi kan kadang kita kan nggak tahu orang itu udah buatnya dari kapan, entah udah dari seminggu lebih. Kita kan harus benar-benar. Sebenarnya kita juga harus tahu, cuma karena supplier nggak mau ngasih tahu gitu, main kirim-kirim aja. Kita kan nggak tahu expirednya tanggal berapa kan. Nah dari situ kayak rentan banget sih kita tuh kena komplain dari pelanggan kadang. Padahal kayak kita ibaratnya nggak tahu apa-apa ya, cuma tahu produk itu bagus ya udah. Gue nggak percaya supplier lo, berarti lo tuh bagus gitu. Tapi kalau misalnya ada yang curang, ya ada aja komplain kayak kak, aku ini kayak gini ya, kok ini rasanya jadi gini, kok ini baunya pas datang beda gitu sih. Jadi lebih ke kayak ini ya, kelemahannya tuh nggak sesuai ekspektasi pembeli. Nah iya, takutnya nggak. Kalau misalnya kita jual sendiri kita bisa tahu nih higienisnya, terus kayak prosesnya seperti apa, lama tahan si makanannya itu gimana gitu. Tapi memang krusial banget sih untuk makanan, karena kalau misalnya makanan itu kan kalau jadi dropshipper makanan emang benar-benar harus teliti banget memilih supplier yang profesional gitu kan. Karena nggak tahu tiba-tiba nyampe di pelanggan mungkin udah expired kan, kita nggak tahu, serem juga kan kalau kayak gitu, terus tiba-tiba dikomplain. Nah iya, benar-benar. Oke, itu kan dropship. Nah ya itu makanya aku tuh masih memikirkan dulu teknikalnya, karena kan sebelum memulai apa-apa kan kita harus punya planning kan. Jadi aku nggak mau ceroboh dan aku nggak pengen bikin kamu rugi juga gitu kan. Iya, jadi kan ibaratnya kita sama-sama bakal punya pelanggan, bakal kakak dapet komentar segala macam atau kritik, nanti kakak juga ngelapor ke aku kalau misalnya ada kerusakan atau apa, pasti otomatis kakak juga ke aku gitu. Jadi kita simbiosis mutualis sih, harusnya gitu. Nah itu kan dropship. Terus kan kamu juga kemarin kasih pilihan jadi reseller juga nih. Nah iya, sebenarnya sih kalau reseller tuh ya butuh modal sih, tapi emang nggak terlalu banyak. Cuman kalau misalnya reseller itu aku sangat merekomendasikan sih sebenarnya daripada dropship. Terima kasih telah menonton Rumah FR. Tunggu episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk kamu yang pemula bingung kan dalam mengelola keuangan, aku ada rekomendasi konsultasi bisnis di FR Konsultan Indonesia. Kamu dapat konsultasi tentang keuangan, bisnis, dan pajak usaha. Gratis loh selama 20 menit pertama dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami, FR Konsultan Indonesia.